Selamat pagi, eh, Bapak dan Ibu, serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Andreas Hendra dari Sekolah Tinggi Teknologi Duta Bangsa, jurusan Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan final project dari mata kuliah Pemrograman Aplikasi Internet 1 yang diampu oleh Bapak Sri Tardianto Eko Saputro. Yaitu Sistem Informasi Manajemen Pemesanan Tiket Kereta Api Terintegrasi. Aplikasi ini adalah hasil dari proyek akhir eh, untuk pemrograman aplikasi internet satu. Pertama-tama saya akan mengapa sistem ini dirancang ya. Proyek ini dirancang tidak sekadar sebagai aplikasi booking saja, ya pembooking tiket kereta api, melainkan sebuah platform digital terpadu, terintegrasi gitu. Fokus utama sistem ini ada tiga. Yang pertama adalah digitalisasi siklus atau mendigitalisasi siklus pemesanan agar lebih intuitif. Yang kedua, mampu menangani transaksi kompleks atau pemesanan multi passenger dalam satu sesi tanpa kendala. Serta yang ketiga adalah menitikberatkan pada efisiensi database dan keamanan kredensial serta pengguna. Lalu bagaimana dengan arsitektur teknologinya? Ya, untuk mencapai tujuan yang tadi disampaikan, saya menggunakan pendekatan full stack development yang terbagi menjadi tiga lapisan. Lapisan pertama di front end, di sini tidak hanya saya tidak hanya menggunakan HTML5 dan dan juga CSS 3.0 sebagai dasar, tetapi juga mengintegrasikan framework Bootstrap 5 untuk memastikan antarmuka tetap rapi baik di layar HP atau mobile maupun laptop atau desktop. Saya juga menyematkan JavaScript DOM untuk interaktivitas instan tanpa perlu memuat ulang server. Jadi JavaScript DOM adalah Document Object Model Manipulation. Kemudian di lapisan berikutnya adalah backend. Menggunakan PHP murni ya, sebagai pengendali utama yang mengatur rute data, logika perhitungan harga, dan sistem autentikasi. Dan yang terakhir, lapisan terakhir adalah database. Menggunakan MySQL yang running di atas SAMAP servers, yang ada Apache servernya juga, untuk menyimpan data secara relasional dan terstruktur. Lalu bagaimana dengan alur logika sistemnya? Alur logika sistem atau lebih dikenal dengan flowchart, secara arsitektur dibagi menjadi 4 proses utama yang berjalan sistematis. Pertama, fase autentikasi, di mana sistem memvalidasi kredensial siapa yang masuk, apakah admin atau penumpang. Yang kedua, fase operasional admin, yaitu jalur khusus pengelola untuk menambah, mengedit, atau menghapus data, rute, dan jadwal kereta, atau kita kenal dengan CRUD. Lalu fase ketiga adalah fase transaksi penumpang, di mana pengguna mencari jadwal, mengisi data, dan memilih kursi. Dan yang fase terakhir adalah finalisasi, yaitu tahap validasi pembayaran yang diakhiri dengan penerbitan e-tiket elektronik, ya, tiket elektronik sebagai bukti akhir tanpa ada kebuntuan proses ataupun deadlock. Jadi itu dengan bagus sekali divisualisasi logika sistem, alur logika sistemnya.
Jadi mulai dari admin dan penumpang sampai dengan nanti diterbitkannya e-tiket. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pemodelan data dan proses, atau lebih dikenal dengan ERD dan konteks. Mengapa pemodelan data dan proses ini sangat penting? Ibarat kita membangun gedung, konteks diagram dan ERD adalah cetak birunya. Tanpa ERD, penyusunan data di dalam MySQL akan berantakan dan terjadi banyak duplikasi yang bisa membuat server lambat saat volume transaksi memuncak. ERD di sisi kanan, ya di gambar sebelah kanan ini adalah ERD, memastikan tabel kereta, penumpang, jadwal, tiket saling mengunci dengan efisien. Sementara konteks diagram yang ada di bawah sangat krusial untuk menetapkan batasan sistem yang jelas, sehingga kita mengetahui secara presisi data apa saja yang mengalir dari penumpang dan data apa yang dikelola oleh admin. Lalu bagaimana dengan responsivitas antarmuka atau sisi UI atau UX? Dari sisi user experience, sistem menjamin aksesibilitas optimal lintas perangkat. Komparasi visual antara tampilan desktop dan mobile di layar seperti yang ditampilkan saat ini. Hal ini membuktikan fluiditas tata letak antarmuka aplikasi. Dengan eksekusi cerdas dari Bootstrap 5, desainnya beradaptasi secara seamless, memfasilitasi navigasi yang tetap intuitif bagi penumpang meskipun mereka sedang mengaksesnya dari smartphone saat di jalan. Oke, selanjutnya saya akan membedah, ya, boleh dibilang mereview 3 cuplikan code untuk beberapa features yang ada dalam aplikasi ini. Yang pertama itu features yang disebut dengan pemilihan tempat duduk atau seat map. Di sini akan kita lihat interaktivitas. Jadi aspek teknis yang pertama ini adalah modul interaktif untuk pemilihan kursi. Kalau kita lihat cuplikan kode JavaScript di layar, ya, itu ada satu fungsi dari yang seat dot add event listener, ya. Di situ fungsi ini mengoptimalkan sisi klien, di mana sistem terus mendeteksi kapan pengguna mengklik gambar kursi pada layout gerbong. Jadi yang dalam kurung hijau itu klik, ya, dan untuk mengeksekusi fungsi di sini. Saat kursi diklik, sistem merespon seketika dengan mengubah visual warna kursi, ya, menjadi hijau dalam kasus ini. Teknik ini memungkinkan pengguna memilih kursi secara real time tanpa harus membebani server dengan refresh berulang kali. Jadi features ini eh, sangat berguna, terutama untuk efisiensi, ya, dan real time. Berikutnya bedah kode kedua adalah optimasi transaksi di sisi backend. Nah, optimasi beralih ke proses ke transaksi backend. Kita lihat di dalam cuplikan code di sini ada yang menarik adalah JSON encode pada cuplikan kode di layar ini. Saat satu orang memesan tiket untuk beberapa orang lain, misalnya untuk keluarga, untuk teman satu kantor, untuk manajer dan sekretarisnya, oleh sekretarisnya, sistem ini tidak membuat baris data baru yang terpisah-pisah dan boros kapasitas database. Fungsi ini secara otomatis memampatkan atau mengompres kumpulan nama dan nick tersebut menjadi satu baris berformat JSON. Kemudian perintah insert into yang ada di bawah sana
menyimpannya ke dalam satu ID pesanan tunggal. Ini membuat query database jauh lebih efisien. Jadi, optimasi transaksi backend ini pertama eh, melakukan self-processing form, eksekusi logika dan user interface berada dalam satu file yang terintegrasi. Kedua ada data compression ya menggunakan JSON encode untuk merangkum array nama dan nick multi penumpang. Lalu yang terakhir adalah keamanan eksekusi tentunya. Menanamkan transaksi awal dengan perlindungan PDO prepared statement untuk melindungi dari serangan hacker. Lalu yang ketiga itu menyangkut arsitektur keamanan. Untuk keamanan, perlindungan di aplikasi ini sangatlah ketat. Paling tidak ada tiga pilar yang memproteksi. Yang pertama, Anda bisa melihat fungsi password hash yang mengenkripsi mengenkripsi kata sandi pengguna secara irreversible, sehingga mustahil, hampir mustahil, ya, dibaca oleh siapapun. Di bawahnya terdapat mitigasi menggunakan video prepared statement di pilar 2 yang singkatnya bahwa sistem ini adalah sistem penyaring. Jika ada peretas yang mencoba memasukkan kode jahat atau SQL injection melalui form untuk merusak database, maka video prepared statement akan menetralisir code tersebut dengan mengikat parameternya dan memaksanya menjadi teks biasa, sehingga sistem tetap aman. Lalu di pilar 3 ada verifikasi hash dan proteksi hash akses berbasis session. Jadi begitu bisa dilalui berdasarkan sessionnya, maka akan mengikuti terus berdasarkan role dari pengguna, baik itu admin maupun pengguna biasa. Oke, setelah eh, melihat eh, ketiga bedah kode ini, maka tibalah saatnya untuk melihat live demonstration yang digunakan untuk membuktikan bahwa seluruh arsitektur konseptual dan baris kode tadi berjalan dengan semestinya. Maka izinkanlah saya beralih dari presentasi ini menuju pembuktian fungsional secara langsung melalui live demo. Saya menggunakan Google Chrome, ya. Ini eh, Google Chrome yang saya gunakan untuk user biasa, pengguna. Lalu di Microsoft Edge, ini saya gunakan untuk admin nantinya. Oke, saya akan memulai dengan skenario bahwa saya adalah pengunjung yang belum mempunyai akun di aplikasi ini. Saya mengunjungi website ini karena saya ingin membeli tiket kereta api jurusan Jakarta-Semarang. Dan eh, saya belum membeli, tapi saya mau mencari tiketnya dulu. Maka saya memulai dengan menentukan dari mana saya akan berangkat, yaitu Jakarta. Lalu saya akan menuju Semarang. Kapan? Saya akan klik, misalnya saya tulis tanggal 1 Agustus. Ya, berapa orang yang akan pergi? Karena saya ingin pergi dengan istri saya, maka saya pilih dua dewasa. Nah, perhatikan di sini, ini ada dua tombol login dan daftar, tapi saya belum memutuskan dan saya akan mencari dulu. Nah, maka muncul ada 4 kereta, ya, rute kereta, 2 eksekutif dan 2 ekonomi. Dan di dalam hasil pencarian ini kita bisa lihat bersama-sama ada nama ke kolom kereta, berikut kelasnya, kemudian rutenya, stasiun awal dan stasiun tujuan, lalu keberangkatan dan kedatangan, lalu tanggalnya, serta durasi berapa lama jarak tempuhnya, lalu kemudian harga. Kemudian misalnya
Saya tertarik dengan kereta Ambarawa Express yang berangkat jam 7 pagi dan tiba di Semarang pukul 13.40. Lalu saya akan pilih yang eksekutif dan saya pilih pesan tiket. Nah, karena saya belum mempunyai akun dalam aplikasi ini, maka eh, sistem akan membawa saya ke login dan ditawarkan Anda penumpang baru ya, saya daftar akun sekarang. Saya klik. Nah, di sini muncul Muhammad Muhammad Mirsa. Lalu nicknya adalah 3265 0067 4578 0010. Ya, lalu email adalah mmirza. Lalu mmirza at gmail.com. Nomor teleponnya 0812345667. Ya, lalu alamatnya Rawa Belong nomor 9 eh, Jakarta Barat. Passwordnya train ya. Setelah selesai saya klik daftar sekarang. Maka yang menarik di sini adalah ketika saya klik daftar akun baru, isi registrasi dengan cepat lalu daftar, kemudian eh, pengguna tidak perlu mencari jadwal dari awal. Jadi di sistem yang lain misalnya, ketika saya mengisi, lalu saya diminta login lagi dan saya harus mengulangi pencarian yang tadi. Tapi di sini kami membuat lebih efisien. Ya, jadi setelah registrasi berhasil, pengguna tidak perlu lagi mencari jadwal dari awal seperti sistem yang lain. Sistem melakukan auto login redirect namanya, yang mengembalikan pengguna tepat ke tiket yang tadi dipilihnya. Saya memilih Ambarawa Express eksekutif dengan relasi Pasar Senen ke Semarang Tawang. Dan kemudian di layar, di sini di halaman isi data penumpang, di situ ada satu hal yang menarik yang disebut dengan toggle di sini. Apakah saya ditanya apakah saya ingin menambahkan nama saya sebagai penumpang? Dan ini saya klik, maka nama saya otomatis masuk di sini sebagai penumpang. Ya, bisa saja saya membelikan tiket untuk orang lain dan tidak mengklik toggle switch ini. Lalu yang kedua, saya mengetikkan nama orang lain 3265007098761234. Lalu sesudah saya tambahkan, saya klik pesan dan lanjutkan. Lalu secara otomatis sistem akan membawa saya langsung ke tiket saya. Ya, di sini saya bisa melihat detailnya, lalu juga detail penumpang. Dan untuk tempat duduk ada catatan dialokasikan setelah lunas karena satu saya belum lunas. Oke. Lalu kemudian saya berpikir akan menambahkan satu orang lagi ya karena teman saya sepertinya mau ikut ke Semarang, maka saya tambahkan Andi Susanto. Lalu 3275000670048701.
Lalu saya simpan perubahan. Seperti Anda lihat di sini sudah muncul 3 nama. Lalu sekarang saya siap untuk membayar. Ya, saya klik upload bukti pembayaran. Misalkan saya akan sudah transfer ya. Sekarang saya tinggal mengupload buktinya. Ya, di sini saya akan upload. Saya masuk ke bukti pembayaran. Lalu setelah saya bayar, saya confirm dan bayar sekarang. Pembayaran berhasil, sistem telah memilihkan kursi untuk Anda secara otomatis. Maksudnya juga dengan penumpangan orang lain, penumpang lain. Nah, di sini seperti kita lihat kursinya dengan nama keretanya, gerbongnya berbeda-beda, ya, dengan nomor kursi yang berbeda-beda juga. Nah, posisinya sekarang tiket saya sudah lunas. Lalu saya bisa melakukan perubahan untuk posisi kursi. Nah, ketika kita klik di sini eh, posisi kursi kita bisa yang akan ditangani ya modul interaktif Dena Kursi ini ditangani dengan JavaScript DOM ya. Misalnya saya akan memilih jejer di sini 3 ya. Dia akan berubah warna begitu dipilih ya. Kemudian saya tinggal klik simpan tempat duduk. Maka otomatis diassign nomor kursi dan nomor gerbong ya. Lalu saya sebagai penumpang saya bisa klik tiket saya di sini ya, saya bisa lihat dan saya juga bisa cetak e-tiket semacam ini. Oke. Jadi status e-tiket ini sudah final. Oke, sekarang saya akan beralih ke akun admin misalnya. Nah, di sini saya sebagai admin ya, saya akan login sebagai admin di sini, admin at tiket.com passwordnya. Lalu saya bisa menghadirkan admin dashboard di sini otomatis. Di dalamnya seperti Anda lihat ada beberapa panel ya, dashboard dengan total pemesanan misalnya, pendapatan bersih, total kereta aktif dan pengguna terdaftar. Dan ini bisa kita klik untuk melihat seperti Anda lihat di sini. Pesanan terakhir langsung muncul nomor 1 ya. Dan semua status ditampilkan di sini. Tanggal pesan, nama penumpang, NIK, lalu kereta dan rute, berangkatnya kapan dan tiba kapan, jumlah tiket, total tagihannya dan statusnya sudah lunas. Ya, jadi bisa kembali lagi ya. Kita juga bisa kembali untuk melihat jumlah. Nah, kalau yang ini adalah untuk mengelola jadwal dan harga kereta. Sebagai seorang admin, saya akan mengelola jadwal ya jika ada perubahan saya harus mengedit dan menambahkan atau menghapus. Nah, di sini juga ada pendapatan bersih ya sama seperti yang tadi dan nama penumpang yang sudah daftar. Jadi ini adalah admin juga selain itu bisa memunculkan laporan penjualan ya. Ini laporan penjualan tiket dan laporan ini untuk review dari departemen lain misalnya bisa dicetak ya, dicetak kemudian dikirimkan. Nah, oke, ada satu features lagi dari admin yaitu eh, mengelola kereta atau jadwal dan nama kereta. Ya, contohnya saya akan perlihatkan di sini. Saya akan menambah satu kereta baru, ya.
Nama keretanya Brawijaya. Kelasnya eksekutif, ya. Jumlah gerbongnya 72 misalnya. Kapasitasnya bukan. Stasiun asal Gambir, Gambir, ya. GMR, tujuannya adalah Malang, ML. Oke. Lalu tanggalnya di sini, tanggalnya adalah eh, saya masukkan tanggal 2 Agustus, lalu jamnya berangkat jam 15:45. Kemudian yang kedatangannya adalah jam 3:38. Ini adalah keesokan harinya, jadi saya 3:38. Oke, sudah. Dan harganya adalah 600.000. Oke, saya simpan jadwal. Maka Brawijaya kelas eksekutif muncul di halaman pertama. Lalu berikutnya saya ingin eh, mencari, mengedit misalnya. Ternyata harganya bukan 600 tetapi 550. Oke, saya akan ubah edit di sini 550.000. Lalu saya simpan, maka perubahannya terjadi. Nah, saya juga mau mencari misalnya sebelum apa kata kunci yang saya mau buat di sini adalah Malang. Maka ada dua kereta ya yang memang punya relasi ke Malang di sini. Nah, lalu untuk kembali kita bisa klik reset atau kita bisa tampilkan beberapa feature di sini. Oke, dengan di sorting terbaru dan jadi ini bisa sorting terbaru, keberangkatan terawal, terakhir dan seterusnya atau bisa dengan nama kereta. Ya, jadi lalu yang terakhir adalah ketika saya bisa menghapus kalau kereta jalur ini sudah tidak ada lagi, maka admin akan klik hapus, lalu dia akan di prompting atau ditanya apakah yakin ingin menghapus. Saya klik ya, maka kereta Brawijaya yang baru saja ini kita tambahkan sudah berhasil dihapus. Nah, ini adalah tampilan yang cukup bagus untuk secara CRUD ya, CRUD Data Master dan dari situ juga kita bisa menghasilkan laporan tadi sudah di demokan untuk pengelolaan kereta dan laporan penjualan. Sebagai eh, penutup siklus ya, seluruh transaksi lintas perangkat tadi bermuara di laporan penjualan ini yang tadi sudah diperlihatkan ya. Transaksi yang sudah sukses tadi kita bisa klik dan cetak laporan ya. Laporan yang akan kita buat semuanya ini masuk di sini. Misalnya kita bisa kirim untuk review untuk manajemen dan finance misalnya. Oke, sebagai bagian dari aktivitas ini juga saya ingin eh, menampilkan features yang dari mobile. Ya, ini kebetulan saya menggunakan iPhone 13. Ya, saya bisa eh, mendemokan bagaimana aplikasi ini juga bisa dipakai di mobile. Ya, contohnya saya bisa login, ya, login menggunakan tadi akun yang baru dibuat.
ya. Lalu sini passwordnya, lalu saya bisa masuk. Nah, ini sudah muncul, ya, ya. Dan seperti yang ada juga, ya, kita bisa mencari tiket baru di sini, bisa juga dengan tampilan yang interaktif juga. Anda bisa lihat, atau kita mau melihat tiket yang baru saja kita beli, tinggal klik tiket saya di sini. Daftar tiket saya. Saya juga bisa melakukan cetak atau mengubah kursi. Ini juga bisa dimunculkan dan sebagainya, ya. Jadi, oke. Nah, ini adalah salah satu features yang dimiliki, ya. Dan kita bisa juga, admin bisa juga menggunakan ini, ya, admin at tiket.com, .net. Admin 123. Nah, ini adalah feature admin, ya. Ya, mungkin tampilannya sangat kecil, ya, tapi dari sini kita bisa melihat laporan, ya, kelola kereta dan sebagainya. Kita bisa tambahkan untuk posisi admin. Ya, untuk sementara kita keluar dulu, ya. Jadi ini adalah features yang sangat mobile friendly. Oke. Oke, sekian demo saya, ya, untuk aplikasi ini. Sekarang saya akan kembali ke slide, ya. Eh, Masih ada. Dari hasil demo tadi, kita uh, bisa melihat bahwa sistem memang sudah berfungsi dengan baik, sudah tervalidasi secara komprehensif, mulai dari manajemen data, master kereta, kelola kereta tadi, simulasi transaksi pemesanan, dari awal sampai dengan akhir, ya, end to end, lalu juga sampai bisa menerbitkan tiket. Lalu juga ada fitur keamanan yang tidak kalah pentingnya dan bagusnya, keamanan penetrasi akses dasar hingga eh, yang eh, cukup canggih dengan password hash, hingga pencetakan laporan dan e-tiket. Seluruh pengujian ini terbukti berfungsi sesuai spesifikasi teknis dan mencetak tingkat keberhasilan uji yang sungguh tinggi, ya, tanpa ada kegagalan yang signifikan dan fungsional. Akhir kata, eh, sebagai saran pengembangan lanjutan, jika di, di, di kami lihat di sini sebagai inovasi pengembangan ke depannya, sistem ini sangat siap diekspansi dengan fitur cross device yang kita bisa lihat di sana. Caranya mengimplementasikan tokenisasi GWT tingkat lanjut untuk memungkinkan penumpang melanjutkan sesi pemesanan tiket dari perangkat berbeda secara langsar. Fitur itu akan memberikan tiket digital atau token aman kepada pengguna. Jadi misalnya jika penumpang sedang mengisi form di laptop, lalu harus segera pergi, mereka bisa membuka aplikasi itu di HP dan langsung melanjutkan pesanan tersebut dengan lancar tanpa harus login ulang. Persis juga sebaliknya. Misalnya saya pulang kantor di jalan, saya mengisi dan login ke aplikasi ini dan membeli tiket. Ketika sampai di rumah belum selesai dan saya tinggal login di desktop misalnya. Dan fitur ini bisa tidak perlu login ulang. Fitur ini dipadukan dengan abundant card recovery atau draft otomatis yang melindungi input data agar tidak hilang meskipun sinyal internet tiba-tiba terpusat saat ada di jalan misalnya.
Jadi ini pengembangan di samping masih banyak beberapa hal yang masih harus dikembangkan dengan fitur sehingga menjadikan ini aplikasi web terintegrasi yang eh, punya peluang untuk dikembangkan dan diekspan. Lalu yang akhir kata, terima kasih ya. Demikian presentasi final project dari saya. Terima kasih sekali lagi atas waktu dan perhatian Bapak dan Ibu dan rekan-rekan sekalian. Saya persilakan jika ada pertanyaan atau masukan, waktu dan tempat saya persilakan.